Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi an'amana ni'matal imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pemirsa sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, mendalam rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita sehat walafiat. Buktinya pagi hari ini kita mengawali aktivitas kita dengan tadzkirah. Mudah-mudahan memperbaharui sehingga lebih mudah mengamalkan ajaran-ajaran agama kita. Pemirsa sekalian, kita akan mengangkat tema tentang haji. Haji ini, mayoritas kaum muslimin itu sangat mendambakan kesempatan menunaikannya. Dan terbukti dari rata-rata 210.000 per tahun jatah pokok Indonesia, maka antriannya itu jauh lebih banyak. Bahkan kalau dicek di aplikasi Haji Pintar, jadi seluruh jamaah haji itu kalau sudah mendaftar, sudah dapat nomor porsi, itu langsung bisa memprediksi kapan dia berangkat. Tinggal buka aplikasi Haji Pintar, kasih masuk nomor porsi, ada jawaban. Pak Abdullah perkiraannya berangkat tahun sekian. Rata-rata kalau baru mendaftar lalu mencek itu di atas 20 tahun. Makanya kesempatan untuk segera menunaikan ibadah haji itu menjadi sangat dinamis. Terkait dengan itu pemirsa sekalian, seperti yang banyak kita dengar, karena ini haji bukan isu lokal, dia adalah isu internasional. Oleh karenanya seluruh hal yang berkaitan haji itu mudah kita dengarkan, mudah kita dapatkan. Yang kita mau bahas adalah berhaji tanpa izin resmi pemerintah. Dua hal yang harus kita coba angkat di dalamnya. Mungkin dah ini seseorang bisa menunaikan haji, saya kasih dalam tanda kurung, sah hajinya kalau tanpa resmi dari pemerintah. Yang kedua, mungkinkah dia sampai dengan baik menunaikan ibadah haji kalau tidak ada izin pemerintah? Nah, dari sini pemirsa sekalian, kita mau coba angkat bahwa haji itu dia adalah rukun Islam yang kelima. Kita kenal istilah, dia adalah ibadah ruhiyah. Ini dulu saya angkat dasar-dasarnya dulu. Ruhiyah itu adalah panggilan jiwa. Memang sudah lama ditanamkan dalam hati, sehingga tidak pernah berhenti berdoa, ya Allah, Allahumma rzuqna ziyaratal haramain. Biar masih 30-an tahun baru menunaikan haji, dibaca terus doa ini. Itu panggilan ruhiyah. Ini mendasar, karena kalau panggilan ruhiyah, maka akan berdampak kepada yang kedua dan ketiga. Apa yang saya maksud dua dan ketiga? Cara berangkatnya, modal berangkatnya. Itu dia. Kemudian ini juga panggilan atau ibadah maliyah.
Ibadah malia apa itu, Ustaz? Malia itu artinya perongkosan. Ya, kita tahu sekarang pendaftar awalnya itu untuk dapat nomor porsi kan 25 juta sekian. Begitu sekian puluh tahun terdaftar, tiba list untuk kita melunasi dan sehat, maka menambah sekian. Juga sekitar 20-an sekian, bahkan bisa sampai 30. Walaupun sebenarnya ibadah haji per orang itu, kalau bukan dibantu oleh pemerintah, itu mendekati 100 juta per orang. Nah, ini juga informasi ya. Kalau orang kita reguler mendaftar yang sekian puluh tahun itu harus ditahu. Aslinya orang menunaikan ibadah haji itu hitung-hitungan kasarnya mendekati 100 juta. Tapi kalau kita reguler walaupun harus bersabar sekian puluh tahun tadi, maka bisa menjadi sekitar 60-an, main di sekitar 60-an juta. Kadang naik, kadang turun. Lebih banyak naiknya per tahun. Ibadah maliyah. Ini istita'ah namanya. Yang ketiga, haji ini disebut sebagai ibadah badaniyah. Artinya fisik. Sebab ibadah haji asal sudah berniat, mulutnya belum bagus, lafaznya sesuai tajwid, tidak masalah. Asal tempat-tempat yang harus dilakukan, misalnya tawaf, sa'i, wukuf, itu terpenuhi, biar tidak baca apa-apa, sah hajinya. Jadi 3 komponen pokok orang bisa menunaikan ibadah haji. Saya kembali ke tema. Mungkin tidak seseorang, dan apakah sah hajinya kalau dia tidak mendapat izin dari pemerintah? Ini kadang-kala begini, karena antriannya begitu panjang, 20-30 tahun waiting listnya itu, menunggunya, sehingga banyak informasi bahwa ada cara begini, tidak lewat pemerintah. Menurut saya begini, akan kita urai mana sah, mana izin pemerintah. Tapi saya mau bilang begini, mestinya yang dianggap sah itu adalah yang menyelamatkan dan jelas berhajinya, bukan motivasi gengsi sosialnya. Apa kaitannya, Ustaz? Kaitannya gini. Kalau yang resmi itu harus mendapatkan izin resmi dari pemerintah, baik yang reguler, mendaftar yang antri itu, maupun yang lewat travel, yang bisa diskon sekian tahun, mungkin ada yang 5-8 tahun dia, bukan 20-an tahun. Maka itu resmi. Ini semuanya dapat fasilitasi pemerintah. Hanya layanan saja yang beda. Itu dia. Mestinya kalau lewat jalur ini yang reguler lewat pemerintah itu, lewat kita mendaftar sendiri ke kantor Kementerian Haji, langsung menyetornya di bank, maupun yang lewat fasilitasi KBIH atau travel, ini semuanya resmi dan ditahu oleh pemerintah. Kalau ini yang menunaikan ibadah haji, insya Allah aman. Hajinya lengkap, tidak ada ragu-ragu, tidak ada terkejar-kejar. Nah, kalau faktanya, Ustaz, ada yang berangkat haji, dia lewat jalur-jalur lain, misalnya menggunakan visa yang macam-macam itu. Sah apa tidak? Nah, ini menariknya di sini nih. Sah apa tidaknya, itu yang perlu dijelaskan baik-baik. Dan kita urai setelah jeda sejenak. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena tema kita pagi hari ini antara dapat izin pemerintah lalu menunaikan ibadah haji, atau yang tidak tapi sampai di Makkah dan menunaikan ibadah haji, maka begini. Kalau dipisah
dan ada yang mampu menunaikan itu, tetap saya bilang sangat hati-hati. Tetap pastikan yang bisa kita datangi kantornya yang menjanji bahwa bisa tidak lewat pemerintah. Andai kata ada. Tapi menurut saya ini lebih banyak sulitnya. Berarti orang-orang khusus betul. Tapi saya mau bahas fikihnya. Fikihnya begini. Selama memenuhi syarat wajib haji, sudah pernah kita ungkap. Kemudian menjalankan rukun hajinya. Ihram, tawaf, wukuf, sehingga ada tertibnya itu. Kalau ini dilakukan persis, ditambah wajib hajinya ditunaikan, sah. Apanya sah, Ustaz? Karena dia memenuhi syarat wajib, kemudian rukun-rukun haji, dan wajib hajinya dia tunaikan. Sah secara fiqih. Kemudian, kalau tidak ngikut pemerintah, ini menarik ini pemirsa sekalian ya. Ini bukan sekedar fikih kalau ini nih. Berdosa apa tidak sehingga mengurangi nilai haji? Pertama, berdosanya. Ada. Kenapa bisa berdosa? Karena perlu ditanya ada apa sehingga sangat ngotot menghalalkan cara-cara yang lain. Pertanyaannya kan mau sekali digelar haji. Tapi saya doakan mudah-mudahan niatnya ya Allah, ini karena lama antrian. Saya betul-betul mau menunaikan ibadah haji karenamu. Tapi kalau ini pemirsa sekalian, ada obatnya. Ada obatnya. Kalau sudah bersabar antrian cuma belum kena panggilan karena memang kita muda dalam mendaftarnya. Artinya belum lama, belum di atas 20 tahun. Kalau kita di Makassar ini. Maka orang yang bagus niatnya beragama, beribadah Jumat 40 kali tidak pernah tidak, Allah sudah kasih nilai haji dan sudah memperbaiki. Tapi oke, itu nilai pahala. Yang saya mau tanya Ustaz, misalnya jamaah bilang, pokoknya hajinya, adakah dosanya? Ada pelanggaran. Pelanggaran dari segi substansi agama adalah pemerintah itu sebenarnya punya kewajiban mengamankan ibadah seluruh kaum muslimin, makanya ada aturan. Yang kedua, pemerintah bertugas untuk amannya nyawa kaum muslimin yang akan menunaikan ibadah haji itu. Kalau ini dilanggar, maka saya ikut, pribadi saya ikut kepada yang mengatakan bahwa kalau karena kemauan sendiri terlalu ngotot, ada pelanggaran di dalamnya. Apalagi sengaja kalau tidak. Apalagi begitu ada masalah di tanah suci yang tetap dipersoalkan adalah pemerintah. Saya tidak dalam rangka membela Kementerian Haji, bukan. Tidak ada yang ditanya. Belum pernah ada media yang bertanya, siapa yang salah ini? Dia kah sendiri? Atau terepelnya kah? Pasti yang ditanya duluan adalah pemerintahnya. Padahal pemerintah begini posisinya. Walaupun ini juga harus dijaki sama-sama. Posisi pemerintah itu adalah begini prinsipnya agama. Tasarrufur ra'iyah, tasarruful imami ala ra'iyah. Kebijakan pemerintah atas rakyatnya, atas umatnya, manutum bil maslahah. Itu intinya, orientasinya adalah untuk kemaslahatan. Kalau ini dilanggar, berarti ada tidak menjalankan satu ayat dalam Al-Quran di surah An-Nisa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, atiullaha, taati Allah. Kan menunaikan ibadah haji perintah Allah kan? Wa atiur rasula, taati Rasul. Oh, itu ziarah ke makam-makam yang dianjurkan oleh
ziarah-ziarah di tanah suci itu kalau orang berhaji, itu kan sunnah Nabi. Diamalkan oleh Nabi. Kayak makam Ibrahim misalnya. Itu kan Nabi, sunnah Nabi. Atiullah wa atiur rasulah. Wa ulil amri minkum. Taati pemerintahmu. Jadi dari segi sahnya ibadah, andai kata ada orang yang menunaikan ibadah haji tanpa lewat jalur pemerintah dia dengan cara lain, andai kata selamat, sah hajinya karena terpenuhi syarat, rukun, dan wajib hajinya. Tetapi ada hal yang substansi dilanggar, tidak taat kepada pemerintahnya. Ini pahala. Tapi kita tidak boleh hanya bicara pahala. Faktanya, selama ini terlalu banyak kasus yang menyebabkan seseorang bukan hanya tidak tenang menunaikan ibadah haji, bahkan mengalami penderitaan. Ada yang bilang ke saya, Ustaz, terlalu lama antriannya. Antrian tadi tidak dianggap menjadi mudarat untuk dilanggar melakukan hal segala cara. Jadi antrian itu tidak merupakan hal yang menjadi pintu untuk membolehkan tidak diketahui oleh pemerintah. Karena kalau ada masalah, tetap ditanggung tetap kepada pemerintah. Cuma saya tahu begini pemirsa sekalian, ini membahas haji tanpa izin pemerintah sama dengan membahas biasa pernikahan. Apalagi kaitannya ini, kaitannya gini. Masyarakat Islam seringkali menggunakan dua istilah, bahwa sah nikah tanpa mengikuti Undang-Undang 71, Undang-Undang Pernikahan tahun 71 itu. Apa itu? Bahwa harus tercatat. Ini orang anggap sah menurut mereka syar'i. Tapi kalau saya, ayo, apa yang diatur oleh pemerintah itu pernikahan harus tercatat, sangat besar maslahatnya. Kalau orang mengatakan sah nikah, ini saya ilustrasikan dulu ini. Sah nikah tanpa tercatat di pemerintah, itu begitu selesai nikah, syakwa sangka dan anak akan menjadi korban. Berarti orang yang menikah secara egois. Sama dengan haji. Iya kalau tidak ada problem. Tapi kalau ada problem terlunta-lunta, ada masalah, terlalu banyak orang yang harus mengurusnya kembali. Maaf pemirsa sekalian kalau saya ilustrasikan seperti itu, karena kadangkala orang memisahkan antara kebijakan pemerintah dengan sahnya ibadah yang pembahasannya sekian tahun lalu. Kita lanjut setelah jeda sejenak. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau masih ada yang begitu orang sangat mau menunaikan ibadah haji karena siapapun, sebenarnya tidak ada yang tidak. Bahkan yang sudah tidak dianjurkan pun masih mau mengulangi. Kecuali yang punya travel ya, karena dia menyelamatkan jamaahnya kalau pergi terus. Terutama yang mampu. Ada enggak larangan? Ayo harus kita ketahui ini bahwa larangan kalau tidak diketahui oleh pemerintah itu, saya tidak sedang bicara hanya pemerintah Indonesia yang melarang, bukan. Tapi dalam hal ini Kementerian Haji. Justru di Arab Saudi juga itu melarang. Kalau tidak tahu antar pemerintah dua negara minimal. Saya bacakan ya. Ini fatwa melarang haji tanpa izin pemerintah itu, atau orang biasa kasihkan tasrih. Tasrih itu pensahihan. Rekomendasi yang kuat yang dibaca oleh pemerintah Saudi. Makanya kan harus sangat resmi ya. Kesehatan, Kementerian Haji, Kementerian Hukum yang selama ini menangani imigrasi. Itu harus berlapis. Karena fatwa Hay'ah Al-Kibar Ulama. Hay'ah Al-Kibar Ulama itu, Al-Kibar itu senior. Artinya Dewan Ulama seniornya di Arab Saudi. Itu menetapkan begini, memfatwakan.
bahwa berhaji tanpa seizin negara, dalam hal ini pemerintah, itu adalah tindakan berdosa. Saya harus baca baik-baik ini pemirsa sekalian. Fatwa itu nuansanya kekinian sesuai konteks. Karena di tengah jutaan manusia menunaikan ibadah haji, kalau ada yang terlantar, itu betapa menderitanya, betapa sulitnya. Melakukan hal itu dengan berjudi, maksud saya berjudi, kan sah kalau saya bisa sampai. Mudah-mudahan saya selamat. Pasti tidak selamat. Tidak ada teman yang mengurus. Apalagi kalau baru mau awal. Yang menjanji kita juga ditanya berapa kali berhaji, belum terlalu pengalaman. Misalnya karena kan biasa ada yang menjanji begitu. Ulama Saudi mempatuakan bahwa itu tindakan dosa. Konteksnya, kekiniannya. Di ulama kita sendiri juga perhajian itu diatur. Karena kalau negara mau mengatur sebenarnya ada tanggung jawab. Saya kasih ilustrasi pemirsa sekalian. Jangankan pergi beribadah di luar negeri atau di Makkah dalam hal ini. Kalau dia tidak terdaftar, begitu ada masalah dikenal sebagai warga negara Indonesia, jangan dikira pemerintah itu diam. Dalam banyak kasus, banyak warga negara selama dia masih terdata sebagai warga negara Indonesia, belum melepaskan kewarganegaraannya, kalau dia ada masalah, kadangkala pokoknya menjadi urusan negara. Cocok. Ini dalam Kementerian Haji kita. Sekarang apa konsekuensinya dan sanksinya? Saya sebutkan memang, agar menjadi tidak ngotot seseorang kalau tidak sangat memastikan keselamatan jiwanya. Ada yang jauh lebih penting dari sekedar ibadah yang kita lakukan secara formal. Ada namanya begini, hifdzun napas. Menjaga kelangsungan hidup, jiwa. Baru hifdzuddin, menjaga agama. Itu ada. Konsekuensinya adalah, kalau kita melanggar yang tadi ini tidak ada izin pemerintah sehingga tidak bisa dibantu, pemerintah Saudi sudah siap. Kita tahu ini, bisa dibuka di medsos kita masing-masing. Pertama, kalau orang menunaikan ibadah haji pada musim haji, dia akan didenda 10 rial. 10 rial itu, 10.000 rial itu sama dengan 42 juta. Tapi bagi yang mampu dia bilang, tidak apa-apa Ustaz. Saya bayar 2 kali lipatnya itu juga tidak masalah. Kalau ngotot sekali. Oke. Berikutnya adalah, begitu didapat, jangan-jangan sudah di tanah suci belum wukuf di Arafah. Ada pemeriksaan misalnya dari Madinah mau masuk ke Makkah untuk siap-siap tawaf lalu mau wukuf di Arafah. Kena dideportasi. Rugi. Ini dikasih tahu memang ini pemirsa sekalian. Kemudian yang ketiga, ini konsekuensinya juga. Bagi yang kedapatan itu berpotensi kena catatan oleh pemerintah Saudi dan itu secara otomatis. Bahwa si A tidak bisa masuk ke tanah suci selama 10 tahun. Andai kata kita berkata, saya coba ini tahun. Kalaupun tidak berhasil ya saya 3-4 tahun. Ini tercatat, didapat oleh imigrasinya Arab Saudi. Tercatat 10 tahun berarti tidak bisa menunaikan ibadah haji tahun berikutnya. Walaupun, maaf ini saya tidak menakuti ya, tidak dalam rangka itu. Ini hanya tasarruful imam ala ra'iyah manutum bil maslahah. Bahwa penentuan pemerintah, kebijakan pemerintah untuk kemaslahatan umat itu sendiri. Itu. Kemudian, sanksi beratnya adalah, kalau di tanah suci didapatkan begini, maka itu dipenjara 6 bulan. Bayangkan, meninggalkan keluarga 6 bulan itu luar biasa, di negerinya lagi orang. Tapi pemirsa sekalian, saya sudah sampaikan di awal tadi bahwa motivasi menunaikan ibadah haji itu harus dengan modal ruhiyah. Kalau panggilan jiwa, panggilan keikhlasan kepada Allah supaya al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah akan mengikuti aturan-aturan yang ada. Walaupun godaannya ada karena lama antriannya, tetap akan bersabar, bermohon kepada Allah, ya Allah,
sehatkan saya, panjangkan usia saya untuk bisa menunaikan ibadah haji. Karena cara-cara yang akan kita lalui justru akan menjadi tetap bagus. Khusyuk beribadah, dijamin ketenteramannya, dijamin pendampingannya. Sementara kalau motivasi yang lain sehingga mengabaikan aturan-aturan yang ada. Pertama, Fatwa Saudi menegaskan itu tindakan yang berdosa karena ada jatah untuk orang yang menunaikan ibadah haji. Itu. Yang kedua, harus kita tanya pada diri sendiri. Ngotot begini saya menunaikan ibadah haji karena Allah kah ini? Atau karena sudah ada motivasi lain yang mendominasi? Yang terakhir sekali, ini ada peluang bagi orang-orang yang awalnya mau menolong sesama manusia, menjadi dominan komersil, bahkan ada yang nuansa menipu, yang menimbulkan fitnah di kalangan kaum muslimin. Kalau janji-janji kita dengarkan, lalu kita tidak verifikasi keselamatan orang yang akan menunaikan ibadah haji itu. Intinya, berhajilah sesuai prosedur yang normal, karena pada akhirnya kita akan mendapatkan nilai haji yang sesungguhnya. Hajjam mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Terbatas sekali pemirsa sekalian, untuk itu saya mohon maaf. Sekian dan demikian. Wallahu waliyul muttaqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.